warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 220590500147. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu isu paling hangat dalam ekonomi politik di dunia, dengan judul geopolitik sebagai isu ekonomi dan politik di dunia. Topik ini sangat penting kerana menyangkut kebijakan internasional yang berdampak langsung terhadap perekonomian. Penjelasan lebih lanjut tentang kedua aspek tersebut. Yang pertama, geopolitik sebagai isu ekonomi. Nah, di sini ada sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral sering kali memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Penguasaan dan eksploitasi sumber daya ini dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Nah, di sini juga ada perdagangan internasional. Jalur perdagangan global seperti Selat Malaka dan terusan Suez memiliki dampak besar pada ekonomi dunia. Negara-negara berusaha mengamankan jalur ini untuk menjaga kelancaran perdagangan dan pasokan barang. Di sini juga ada investasi asing. Nah, geopolitik memengaruhi arus investasi asing. Ketidakstabilan politik di suatu negara dapat mengurangi minat investor asing, sedangkan stabilitas dapat menarik investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, ada geopolitik sebagai isu politik. Di sini ada kekuatan dan pengaruh. Nah, negara-negara besar sering berusaha untuk memperluas pengaruh politik mereka melalui aliansi, perjanjian dan investasi militer. Contohnya, kebangkitan China sebagai kekuatan global memengaruhi tatanan politik internasional. Di sini juga ada konflik dan keamanan. Ketegangan antara negara-negara seperti yang terlihat di Timur Tengah atau Asia Timur sering berakar pada isu-isu geopolitik. Perselisihan tentang wilayah, sumber daya, dan pengaruh politik dapat memicu konflik bersenjata. Di sini juga diplomasi dan aliansi. Negara-negara berbentuk aliansi strategis untuk menghadapi ancaman bersama. Contohnya, NATO sebagai aliansi militer dibentuk untuk melindungi anggota dari ancaman luar, terutama selama Perang Dingin. Jadi menurut saya, geopolitik berfungsi sebagai jabatan antara ekonomi dan politik di tingkat global. Isu-isu seperti akses ke sumber daya, stabilitas pasar, dan keamanan nasional saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan strategis yang efektif dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi, geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap politik internasional dan hubungan antara negara. Ini melibatkan analisis bagaimana lokasi, sumber daya alam, dan kondisi fisik untuk negara dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, strategi militer, dan interaksi dengan negara lain. Argumen tentang politik. Yang pertama, pengaruh geografi. Geografi memengaruhi kekuatan dan kelemahan sebuah negara. Misalnya, negara-negara yang memiliki akses ke laut cenderung lebih mudah melakukan perdagangan internasional dibandingkan negara yang terkurung daratan. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak dan gas seringkali menjadi faktor kunci dalam konflik dan aliansi. Negara-negara kaya akan sumber daya dapat memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam negosiasi internasional. Keamanan nasional. Geopolitik juga terkait erat dengan isu keamanan. Negara-negara harus mempertimbangkan posisi strategis mereka terhadap ancaman dari negara lain, yang sering kali mendorong mereka untuk beraliansi
atau membangun kekuatan militer. Dinamika kekuasaan global. Dengan munculnya kekuatan baru seperti China dan India, geopolitik menjadi semakin kompleks. Perubahan dalam keseimbangan kekuasaan global dapat memengaruhi stabilitas regional dan internasional. Perubahan iklim. Isu lingkungan dapat perubahan iklim semakin dilihat sebagai faktor geopolitik. Negara-negara harus beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi migrasi sumber daya air dan pertanian. Nah, dari kesimpulan, geopolitik adalah bidang yang kompleks dan multimediasional. Memahami aspek-aspek geografis, ekonomi dan sosial dapat membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang efektif. Sebagai contoh, dalam menghadapi tantangan global, kolaborasi internasional menjadi semakin penting dan pemahaman geopolitik dapat menjadi kunci untuk mencapai kestabilan dan perdamaian. Nah, dari isu di atas, menurut saya yang harus dilakukan atau upaya untuk mengurangi geopolitik yaitu melakukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan memprioritaskan kerjasama dan memperkuatkan institusi negara. Sekian dari penjelasan video saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.